Pertama ya akhwan, dalam menghadapi syariat itu kita terima apa adanya. Kecuali kalau syariat itu dibangun di atas illah. Hukum itu dibangun di atas sebab tertentu. Maka al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Hukum itu berkisar pada ilahnya, adanya hukum maupun tidak adanya hukum. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Berkisar pada ilahnya, sebab adanya hukum itu ada maupun tidak adanya. Adapun hikmah, hikmah itu sesuatu yang membuat nyaman, tentram di hati. Kita bisa mengetahui kenapa kok begini ya, hikmahnya begitu, hikmahnya begitu. Itu lebih memantapkan hati, tapi tidak merubah hukum seandainya kita nggak tahu. Babi itu haram. Sampai pun kita nggak pernah tahu kenapa kok babi diharamkan. Tapi kalau kemudian di zaman belakangan ini dengan penelitian-penelitian modern, dengan telaah modern, diketahui bahwasanya dalam daging babi itu ada unsur ini, ada unsur itu, barang siapa yang mengkonsumsinya akan begini, akan begitu, maka kita mengatakan lihat ma'inna qalbi, tambah yakin keimanan kita. Lah, berkaitan dengan mencukur bulu kemaluan, gitu ya. Jadi mencukur bulu kemaluan, bahasa syariat itu adalah halqul anah. Jadi al-syrah minas sunan. Ada 10 sunnah fitrah. Dalam menurut yang lain ada 5. Salah satu di antaranya adalah halqul anah. Halqu al-anah. Halq al-anah, yang namanya halq itu adalah mencukur habis. Yang namanya halq itu mencukur gundul, mencukur habis. Itu halq. Kalau memendekkan itu namanya taksir, memendekkan rambut. Maka lakukan apa adanya. Bahwasanya untuk urusan bulu sekitar kemaluan, itu yang dilakukan itu bukan dipendekkan, tapi dilakukan adalah mencukur habis, halq. Yani halqul anah. Lah, adapun kalau kemudian dia itu kesulitan untuk mencukur gundul habis, mencukur rambut itu dihabiskan, itu kesulitan, lalu dia kemudian melakukannya dengan gunting, dia pendekkan, maka semoga itu termasuk di antara upaya menjalankan sunnah. Meskipun sunnahnya bukan itu. Sunnahnya itu mencukur, jadi mencukur bulu itu habis. Adapun hikmahnya, kenapa kok itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Para ulama kita menjelaskan yang pertama, jadi untuk hikmah kesehatan. Yang pertama, jadi untuk hikmah kesehatan. Karena tempat itu tempat tertutup. Kalau kemudian ada rambutnya, maka semakin membuat lembab. Dan itu akan membuat penyakit. Dan itu jadi akan membuat penyakit. Yang kedua, karena itu tempat di tengah. Kalau kemudian ada orang mandi, kemudian diguyur dari atas, itu kalau airnya cuma sedikit gak banyak, itu akan ngendap di situ. Dan itu juga akan membawa penyakit. Itu akan membawa penyakit. Itu sebagian di antara hikmah. Adapun jadi kita tahu hikmahnya, kita nggak tahu hikmahnya, maka perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya syariat itu semacam itu. Yakinlah bahwa semua perintah Allah membawa kebaikan. Semua larangan Allah dan Rasulnya membawa keburukan. Apabila kita belum mengetahuinya, maka cukup bagi kita keyakinan kita. Apabila kita sudah mengetahuinya, maka itu adalah nurun ala nur, kebaikan di atas kebaikan, cahaya di atas cahaya. Tapi yang penting syariatnya, kalau yang berkaitan dengan bulu kemaluan itu dicukur, kalau yang berkaitan dengan bulu ketiak itu dicabut. Wallahu a'lam bishawab.